Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Wulandari dengan NIM 230201001 dari Prodi Keperawatan tingkat 1 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep keperawatan. Apa sih itu tentang konsep keperawatan? Konsep keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat profesional dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia yang dapat ditunjukkan kepada individu, keluarga, atau masyarakat dalam rentang sehat sakit. Konsep keperawatan menurut Martha E. Roger, ia mendefinisikan keperawatan menurutnya adalah ilmu humoris atau humanitarian yang menggambarkan dan memperjelas bahwa manusia dalam strategi yang utuh dan dalam perkembangan hipotesis secara umum dengan memperkirakan prinsip-prinsip dasar untuk ilmu pengetahuan praktis. Ilmu keperawatan adalah ilmu kemanusiaan mempelajari tentang alam dan hubungannya dengan perkembangan manusia. Lanjut, berdasarkan pada kerangka konsep yang dikembangkan oleh Martha E. Rogers pada tahun 1970, ada 5 dasar asumsi tentang manusia, yaitu 1. Manusia adalah satu kesatuan. 2. Individu dan lingkungan terus mengalami perubahan materi dan energi. 3. Mempercayai bahwa proses hidup manusia tidak dapat diulang dan tidak dapat diprediksi sepanjang ruang dan waktu. 4. Perilaku pada individu merupakan suatu bentuk kesatuan yang inovatif. Dan yang terakhir, individu didirikan oleh kapasitas abstraksi dan citra, bahasa dan berpikir, sensi dan emosi. Lanjut tentang komponen paradigma keperawatan. Kelompok dan masyarakat dalam suatu sistem tersebut dapat meliputi A. Sistem terbuka. Manusia dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan, baik fisik, psikologis, sosial maupun spiritual, hingga proses perubahan pada manusia akan selalu terjadi khusus dalam pemenuhan kebutuhan dasar. B. Sistem adaptif. Manusia akan merespon terhadap perubahan yang ada di lingkungannya yang akan selalu menunjukkan perilaku adaptif dan maladaptif. Lanjut tentang konsep sehat sakit. Konsep sehat sakit. A. Sehat merupakan pilihan, suatu pilihan dalam menentukan kesehatan. B. Sehat merupakan gaya hidup, diselingi gaya hidup menuju pencapaian potensial tertinggi untuk sehat. C. Sehat merupakan proses perkembangan tingkat kesadaran yang tidak pernah putus. Kesehatan dan kebahagiaan dapat terjadi di setiap momen, here and now. D. Sehat efisien dalam mengolah energi yang diperoleh dari lingkungan, transfer melalui manusia dan disalurkan untuk mempengaruhi lingkungan sekitar. E. Sehat integrasi dari tubuh, pikiran dan jiwa, apresiasi yang manusia lakukan, pikirkan, rasakan dan percaya akan mempengaruhi status kesehatan. F. Sehat adalah penerimaan terhadap diri. Lanjut, faktor pengaruh status kesehatan antara lain A. Perkembangan. Status kesehatan dapat dipengaruhi oleh perkembangan yang mempunyai arti bahwa perubahan status kesehatan dapat ditentukan oleh faktor usia. B. Sosial dan kultural. Hal ini dapat juga mempengaruhi proses perubahan bahan status kesehatan seseorang karena akan mempengaruhi pemikiran atau keyakinan sehingga dapat menimbulkan perubahan dalam perilaku kesehatan. C. Pengalaman masa lalu. Hal ini dapat mempengaruhi perubahan status kesehatan. Dapat diketahui jika ada pengalaman kesehatan yang tidak diinginkan atau pengalaman kesehatan yang buruk sehingga berdampak besar dalam status kesehatan selanjutnya. D. Harapan seseorang tentang dirinya. Harapan merupakan salah satu bagian yang penting dalam meningkatkan perubahan status kesehatan ke arah yang optimal. E. Keturunan. Keturunan juga memberikan pengaruh terhadap status kesehatan seseorang, mengingat potensi perubahan status kesehatan telah dimiliki oleh faktor genetik. Lanjut, sebagai perawat sebagai profesi. 1. Mempunyai body of knowledge. Perubahan pengetahuan yang memiliki keperawatan adalah ilmu keperawatan yang mencakup ilmu-ilmu dasar, alam, sosial, perilaku, ilmu biomedik, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu keperawatan dasar, ilmu keperawatan klinis, dan ilmu keperawatan komunitas. 2. Pendidikan berbasis keahlian. Pada jenjang pendidikan tinggi di Indonesia, sebagai jenjang pendidikan telah dikembangkan dengan mempunyai standar kompetensi yang berbeda-beda. Mulai dari D3 keperawatan sampai dengan S3 akan dikembangkan. 3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui praktik dalam bidang profesi. Keperawatan dikembangkan sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional. Oleh karena itu, sistem pemberian ASKEP dikembangkan sebagai bagian integral dari sistem pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdapat di setiap tatanan pelayanan kesehatan. Lanjut tentang sejarah keperawatan di dunia dan Indonesia. Sejak zaman manusia itu diciptakan atau manusia itu ada, zaman purba di mana pada dasarnya manusia diciptakan setelah memiliki naluri untuk merawat diri sendiri sebagai tercermin pada seorang ibu.
Naluri yang sederhana adalah memelihara kesehatan. Dalam hal ini adalah menyusui anaknya, perawat harus memiliki naluri keibuan. Lanjut tentang zaman permulaan abad 21. Pada permulaan abad ini, perkembangan keperawatan berubah, tidak lagi dikaitkan dengan faktor keagamaan, akan tetapi perubahan kepada faktor kekuasaan. Mengingat saat itu adalah masa perang dan terjadi eksplorasi alam sehingga pesatlah perkembangan pengetahuan. Zaman keagamaan, perkembangan keperawatan ini mulai bergeser ke arah spiritual, di mana seseorang yang sakit dapat disebabkan karena adanya dosa atau kutukan. Pusat perawatan adalah tempatnya ibadah, sehingga pada waktu itu pemimpin agama dapat disebut sebagai tabiat yang mengobati pasien karena adanya anggapan yang mampu mengobati adalah pemimpin agama. Lanjut zaman Masehi. Keperawatan dimulai pada saat perkembangan agama Nasrani, di mana pada saat itu membentuk diagnose suatu organisasi wanita yang bertujuan mengunjungi orang sakit, sedangkan laki-laki diberi tugas dalam memberikan perawatan untuk mengubur bagi orang yang meninggal, sehingga pada saat itu berdirilah rumah sakit di Roma seperti monastic hospital. Zaman sebelum perang kedua, pada masa sebelum perang dunia ini, tokoh keperawatan Florence Nightingale pada tahun 1820 sampai 1910 menyadari adanya pentingnya suatu sekolah untuk mendidik para perawat. Florence merupakan peradang bahwa dalam mengembangkan perawat perlu disiapkan pendidikan bagi perawat. Diawali dengan membantu para korban sakit perang antara Roma dan Turki yang dirawat di sebuah barak rumah sakit atau sekutori. Sejarah keperawatan di Indonesia. Pada masa sebelum kemerdekaan, pada masa itu negara Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Perawat yang berasal dari Indonesia disebut Vrijleiger dengan dibantu oleh ziekenofficer. Sebagai penjaga orang sakit, perawat tersebut pertama kali bekerja di rumah sakit Dine Hospital yang terletak di Jakarta pada tahun 1799. Beberapa rumah sakit dibangun khususnya di Jakarta, yaitu tahun 1819 didirikan rumah sakit Stanley Fairbairn. Kemudian pada tahun 1919 rumah sakit tersebut pindah ke Salemba dan sekarang dikenal dengan nama RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Pada masa setelah kemerdekaan, pada tahun 1949 telah banyak didirikan rumah sakit serta balai pengobatan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan pada tahun 1952. Pada tahun 1985 untuk pertama kalinya dibuka pendidikan keperawatan setingkat dengan sarjana yang dilaksanakan di Universitas Indonesia. Tahun 1950 perkembangan profesional pendidikan keperawatan berkembang dari bachelor di master perawatan adalah proses 4 hal pokok. 1. Nursing at Patent, Nursing to Patent, Nursing for Patients, Nursing with Patients. Dan yang terakhir tentang keperawatan masa kini. Keperawatan merupakan seni ilmu dan pengetahuan perawat profesional memberikan perawat dengan penuh kasih sayang, perhatian, rasa hormat terhadap harga diri klien. Sebagai ilmu pengetahuan yang terus berkembang, berubah seiring penemuan baru dan inovasi pelayanan yang diberikan sesuai dengan kriteria dalam standar praktik dan mengikuti kode etik keperawatan, yaitu perlindungan, promosi optimalisasi kesehatan dan kemampuan pencegahan penyakit, cedera meringankan penderita melalui diagnosa keperawatan dan penanganan respon manusia dan advokasi yang pelayanan individu, keluarga, masyarakat, dan populasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.